Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya haturkan kepada Bapak dan Ibu, orang tua wali murid kelas 3A, 3B, dan kelas 4A. Bapak Ibu yang saya hormati, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 8.30, hampir jam setengah 9 lebih, marilah kita percepat acara pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sekali atas kerawuhan panjenengan, undangan dari pihak sekolah SD Negeri Panggung Kidul untuk memenuhi pertemuan tatap muka antara pihak sekolah dengan panjenengan selaku orang tua wali murid putra putri panjenengan yang ada di kelas 3A, 3B, dan 4A. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini telah duduk di hadapan panjenengan semua. Yang pertama, saya perkenalkan kembali ke panjenengan. Dari sebelah ini ada Bapak kita, Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Haji Sukir SPDI. Kemudian di samping Bapak Sukir, sebelah kanan Bapak Sukir, ada Ibu Kasmira Sarjana Pendidikan selaku wali kelas 3B. Yang berada di sebelah Bu Kasmira ada Bapak Prasetyo Hari selaku wali kelas 4A. Kemudian yang ada di sebelah kanan yaitu Ibu Suwarni Sarjana Pendidikan selaku wali kelas 3A. Mungkin dari panjenengan yang waktunya belum bisa bertemu dengan beliau-beliau yang menjadi wali kelas dari putra putri panjenengan, hari ini alhamdulillah sekali Bapak Ibu sudah bisa melihat langsung, oh ini ternyata wali kelas anakku. Nah, monggo barangkali nanti panjenengan ada pertanyaan yang akan disampaikan ke beliau semua. Hari inilah hari yang tepat untuk panjenengan bisa konsultasi mengenai pendidikan putra putri panjenengan dan mengenai perkembangan putra putri panjenengan di SD Panggung Kidul. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mempercepat kegiatan pada pagi hari ini, kiranya sayang kalau kita tidak mendengarkan beberapa informasi yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah berkaitan dengan pembelajaran yang berlangsung di kelas 3A, 3B, dan 4A di SD Negeri Panggung Kidul. Yang terhormat Bapak Haji Sukir SPDI, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada atas waktu saya. Yang kami hormati segenap orang tua wali siswa kelas 3A, 3B, dan 4A, dan Bapak Ibu guru. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang pada pagi ini kita bersama atas izin karunia-Nya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami diberi kesehatan hingga bisa hadir dalam acara rapat orang tua siswa. Bapak Ibu, memang kebiasaan kita sejak 6 tahun yang lalu, awal tahun maupun akhir tahun kita
1 tahun 2 tahun minimal, bisa lebih sesuai dengan kebutuhan. Untuk itu kami memanggil Bapak Ibu dalam rangka koordinasi awal tahun dan program kerja jangka menengah, program kerja jangka pendek dan jangka menengah untuk SD Panggidur, untuk terciptanya kemajuan sekolah kita dan keberhasilan dalam mendidik putra-putri jenengan semua. Bapak Ibu semuanya, bahwa kami sampaikan bahwa untuk tahun ini kita sudah diperbolehkan pembelajaran tatap muka, yang mana jadwalnya anak-anak sudah tahu, bahkan orang tua sudah tahu. Hanya dengan jadwal itu kami melaporkan dinas belum diizinkan semuanya. Jadi nanti ada beberapa hari yang pulangnya jam 12.40. Kalau kemarin kan pulangnya langsung jam 3 lebih semua. Nah ini nanti mungkin ada 2 hari yang pulangnya gasik. Yang komputer sama bahasa Inggris belum. Rencana kan ada ekstra komputer bahasa Inggris. Nah yang kita diizinkan baru ekstra silat sama pramuka. Nanti kalau kondisi sudah normal semua pasti diizinkan. Jadi ekstra kurikulernya hanya pencak silat dan pramuka. Kalau pramuka itu wajib diikuti. Ya pokoknya semua ekstra yang di sekolah ini wajib diikuti. Harusnya ada bahasa Inggris, ada komputer, ada pencak silat, ada pramuka, ada paskibra, ada BTG. Kalau BTG itu diadakan jadi nanti anak-anak pulang ya jam 1 lah. Karena jam 12.40 anak-anak harus sholat berjamaah. Mungkin tambah BTG di masjid 10 atau 15 menit. Kemungkinan sampai rumah ya jam 1 lebih. Ya itu yang 2 hari. Yang 2 hari terus full. Ya. Harusnya pramuka diadakan hari Jumat setelah Jumatan Bapak Ibu. Mungkin sekolah lain setelah Jumatan semuanya. Tapi kami mengingat suatu hal, balik pemerintah mulai enggak tega saya. Ya saya ikut dinas ya nanti yang saya izin dengan orang tua mengendaki pramuka 3 hari Jumat. Atau Bapak Ibu ya. Jadi aku masih dukung gitu loh ya, dukung orang tua. Dari dinas menyuruh pramuka setelah Jumatan. Sudah pulang saya tuh tidak tega, anak harus berangkat lagi siang-siang. Ya, jadi nanti pramuka tetap tidak Jumat, tapi bila masuk satu penjenengan harus dukung saya. Ini permintaan orang tua, pramuka tidak hari Jumat gitu, Bapak Ibu. Jadi penjenengan harus dukung saya karena saya perjuangkan supaya putra putri jenengan itu tidak terlalu berat begitu. Ini hanya info yang pertama. Info yang berikutnya, kita bersyukur alhamdulillah atas kelulusan tahun kemarin. Hampir semua anak di sini diterima di sekolah negeri. Yang tidak diterima hanya 4 orang. Kalau yang 2 orang malah masuk ke pesantren. Yang 4 ini tidak diterima. Ya mungkin karena nilai kita sudah perjuangkan, nilainya bagus, tapi masih kalah dengan yang lainnya. Gue perjuangkan matematika KM itu loh, walaupun ujian itu lu tetap orang angkat dengan SMP Jakarta terhadap tahun-tahun. Tapi yang lainnya diterima semua. Jadi hampir semua diterima sekolah ini, rekor tertinggi sekolah itu. SMP 7 aja ada 9 anak. Yang daftar SMP 7 semuanya diterima. Hanya 1 atau 2, tapi di pilihan 2 yaitu SMP 36. SMP 25 demikian, 36 demikian. Pokoknya kita yang sudah laporan ada 38 siswa.
yang laporan sekolah diterima sekolah negeri, padahal muridnya yang 44. Jadi rekor tertinggi, rekor terendah tahun kemarin hanya 60% yang diterima. Prihatin saya. Ya di situ. Tahun ini luar biasa. Mudah-mudahan untuk tahun yang akan datang lulusan Sibang itu bisa diterima semuanya. Intinya kami sudah penataan guru. Kita sudah kita tata sedemikian rupa. Yang megang kelas 6 siapa, yang megang kelas 1 berapa. Sekolah itu yang paling berat, dulu yang paling berat itu kelas 1 sama kelas 6. Kelas 1 harus mengentaskan, naik kelas 2 untuk bisa maca tulis wajib itu. Kecuali anak-anak yang ABK. Tahu bahwa ABK yang berkebutuhan khusus, kita tidak boleh menolak masalah. Kalau boleh menolak, saya ABK tak tolak ini beda dulu. Nah itu kecuali itu. Kelas 6 berat, tanggung jawabnya berat. Maka kita pilih yang betul-betul ekstra semuanya. Bapak Ibu semuanya, ini perkenalan tadi Bapak Ibu dulu, tapi mohon maaf akan ditinggal Bapak Ibu dulu karena harus ngurusi siswa-siswinya. Nanti saya sendiri berani. Monggo Bapak Ibu mulai dari kelas, yang kecuali yang nulis notula ya di sini. Tinggal monggo bismillah ada Bapak lewat dulu. Sini aja. Nah, sana. Buka sebelah ke kelas. Iya. Apa saja di sini. Iya. Bapak Sri 4B. Ya. 4B. Acara yang pertama yaitu Bapak Ibu perlu tahu bahwa sekolah kita itu mendapat 3 kategori. Yang pertama 4 kategori. Yang pertama adalah sekolah berkarakter, namanya sekolah PPK, dan bahkan di Semarang Utara waktu itu sekolah kita mendapat predikat sekolah PPK yang pertama kali. Nah, itu. Kemudian berikutnya sekolah adiwiyata, karena kita pernah ikut lomba adiwiyata tingkat kota. Walaupun orang menang, orang pokok, tapi tingkat kecamatan kan bisa nomor 1. Kemudian sekolah ramah anak. Sekolah ini bahkan ada tulisannya itu depan bornya. Sudah dinilai bahwa sekolah di sini ramah anak. Untuk pembelajaran atau kegiatan apa saja ramah. Tidak ada hal yang membahayakan. Bahkan saras di sekolah ini lebih dari cukup dibandingkan sekolah-sekolah yang lain. Jadi contoh kelasnya AC ono, LCD ono, speaker ono, ya, kipas angin ono, opo-opo lengkap ora ono semua ono. Dispenser tiap kelas ada, ya kan, untuk minum anak di luar juga ada. Maka sekolah kita sudah masuk sekolah ramah anak, ya, sekolah ramah anak. Kemudian yang keempat yaitu sekolah sehat. Sekolah kita sudah dinilai sekolah sehat. Gone ya ora kumuh, walaupun sekolahnya tidak luas, semuanya tertata, ya, dan semuanya ada. Dari UKS, perpustakaan, kantin, laboratorium komputer. Ini mau mendirikan laboratorium IPA, semuanya ada. Jadi maka sekolah kita sudah dinilai menjadi sekolah sehat. Sekolah itu bandingin kamu yuk, saya halamannya sempit banget. Untuk kegiatan siswa terbatas, tapi sudah layak menjadi sekolah sehat. Bahkan pernah mewakili Semarang Utara masuk kota Semarang. Setelah masuk kota Semarang orang tahu menang. Biayanya akeh lomba itu. Saya tidak tega untuk minta orang tua, karena biayanya akeh
sing menang ya sekolah swasta segede-gede sing iso membiayai. Kita hanya padanya, sehingga ke tingkat kota ya orang tahu menang. Tapi saya bangga orang menang sudah menjadi wakil Semarang Utara. Saya sudah bangga. Itu untuk kategori predikat sekolah kita. Kemudian kalau prestasi kalau pramuka sering juara. Polda juga setiap tahun pasti mengirim kontingen ke kota. Ya maaf Bapak Ibu terganggu. Ini ada sosialisasi dari BPR Tanah Mas. Karena ada program pemerintah, setiap anak harus punya tabungan. Kebetulan kita menggandeng BPR Tanah Mas karena nabung di sana tidak dikenai administrasi. Jika orang dikenai administrasi, nabung juga tidak. Kalau saya suruh ke BRI kan ada administrasi 6.000 kalau admin dan sebagainya. Bikin nggak sesuai malah entek. Kalau BPR Tanah Mas ya, kalau uangnya mengendap malah ditambah per tahun 1% tanpa administrasi. Nanti semua anak diwajibkan buka rekening. Pembukaan pertama adalah 5.000 rupiah. Biar anak latihan menabung. Pokok kalau sampai kelas 6 baru diambil kan bisa untuk biaya ke SMP, maksudnya gitu. Nanti seminggu sekali petugas akan kesini. Ya seminggu sekali nabung 5.000 lumayan. Setahun kan ya wis 250.000 lumayan. Ada 3 tahun, 4 tahun bisa 1 juta. Iso nyumpul di SMP. Jadi nanti ada hari-hari khusus untuk menabung. Ya, jadi Bapak Ibu gitu. Ya syukur nabungi duit kalau nitip ya saya ketemu. Sewaktu-waktu bisa diambil. Kalau pengambilannya lebih dari 10 orang, dananya akan diantar ke sekolah. Tapi ya, jika ngomong siji-siji ya langsung BPR, dekat BPR-nya. Ini Bu sekalian saya sampaikan. Jadi nanti kalau anak yang formulir tabungan, tolong diisi. Ya paling sedikit buka tabungan 5.000. Berikutnya bebas mau 2.000, 5.000, 10.000 bebas. Nanti akan dikoordinir guru, dibantu guru. Nanti setiap anak terima tabungan, jadi anak bisa mantul tabungan anakku piro. Gitu. Kalau dengan nabung BRI, nabung 10.000, 20.000 kan ya isin. Gitu Bapak Ibu. Paling murah ya 100.000, 200.000, bahkan malah orang nabung. Nah ini sedikit-sedikit melatih anak. Ini termasuk pendidikan karakter. Atau Bapak Ibu ya, ini Bu aja. Ini dari Bapak Mas. Selanjutnya prestasi sekolah tadi. Lomba maksi juga selalu juara. Tingkat kecamatan yang kota yang ini kayak lomba Kopda olahraga setiap tahun pasti kirimkan kontingen sampai tingkat kota. Kemudian olimpiade juga, kalau olimpiade kurang bisa juara sampai sak kecamatan. Ya paling enggak masuk 10 besar. Olimpiade siswa berprestasi gitu. Memang misi kita adalah bentuk anak berkarakter yang mulia. Saya tidak mengatakan misi-misi menjadikan anak juara. Kalau misi-misi ini kan jadi kita juara, ya juara ya apa-apa. Visi-misi ini membentuk anak berakhlak mulia. Jadi nomor 1 pendidikan di sini, semua pelajaran dikaitkan dengan akhlak. Tidak semata-mata ada pelajaran akhlak, enggak. Tapi semua pelajaran pasti dikaitkan dengan
akhlak, supaya anak di sini akhlaknya baik. Di sekolah kita didik semaksimal mungkin. Tentunya Bapak Ibu juga harus imbangi di rumah. Tidak lagi sekolah tahun yang rumah berubah mana. Nah, itu monggo Bapak Ibu bareng-bareng di putra putrinya. Dan nomor satu anak-anak adalah dididik pembiasaan. Pembiasaan itu kedisiplinan di rumah. Misalnya bangun tidur harus menata kasur. Jangan kasur yang orang-orang wong tuane nata dhewe. Anake wis kelas 3 atau spray ra iso. Bu hasilnya koyo apa ndak apa-apa pun anake lupa dibenerin. Walaupun mau sek kan enggak apa-apa. Berarti anak-anak sudah tanggung jawab. Dibiasakan bangun tidur, sholat subuh. Ya rotok sedikit enggak apa-apa. Kalau perlu kayak catatan atau catatannya penanda tangan gurunya lebih besar. Jangan khawatir, guru sini tidak akan membuli siswa dan tidak akan mendendam siswa bocah nuakal terus kayak ada prestasinya ada. Guru di sini tidak ada, pendidikan di sini tidak ada seperti itu. Ini pembiasaan. Kemudian anak dikendalikan Bapak Ibu. Jangan setiap minta apa saja diberi. Itu mendidik guru. Biar anak DKI nganggo saran. Nah, anaknya ngejar sepatu. Sepatunya ya sudah diambil. Nanti jangan langsung diberikan Bapak Ibu. Enggak, jangan langsung diberikan. Sepatunya masih layak. Aku kepengen ini Bu, sepatumu harus gini Bu. Kamu bilang, sepatumu ini sampai loh. Nah, enggak, aku pengen yang model ini. Oh iya, kamu nabung dulu ya 2 minggu. Terserah sehari mau nabung berapa. Uang sakumu kamu sisihkan 1.000 atau 2.000. Hasilnya berapa diminta? Paling anaknya hasilnya selama muda, modalnya 200.000. Gak apa-apa. Pokoknya yang tak pakai tabunganmu sini. Itu nanti anak itu udah percaya saya sampai gede lah bakal berani bawa. Bener. Ibaratnya mau minta beli bakso, ya kan? Bu, aku pengen bakso. Oh iya enggak, papa ini tak belikan, tapi itu ruang tamu jebel dulu. Nah, itu kalau anaknya muni-muni ya rasa turuti. Oh mau dibelikan suruh ngepel aja enggak mau ya gitu toh. Masa orang tua kalah sama anaknya. Tolong di rumah dididik seperti itu Bapak Ibu. Nanti bisa jadi gini, minta apa misalnya mau minta tas. Ya tak beli tas. Tunjukkan nilai bahasa Indonesia berapa. Anak kan berusaha belajar. Nek butuh pakai begini 7 ya ora iso atau 7 atau 8. Nah gitu. Sing kira-kira dengan mau membelikan syaratnya sing gampang. Ya wis bahasa Indonesia itu. Orang kok nek orang kok bahasa Indonesia 10. Wah, tunjukkan pada ibu. Tak tukoknya tak pemilihan mall beliau sendiri. Tidak 10 iya berat. Tapi kalau anak pointer iso itu 10. Nah, ya turutin tenan gitu loh. Jadi jangan minta orang iso kok yang anaknya diomeli, diopo. Jangan. Atau koknya syaratnya digasih ngabur. Oh ibu yang di duit masalahnya. Lalu yang biji kan berbulan-bulan nanti. Ini buat biasanya kan terus kawin. Atau pakai punya pesannya bapak sekarang betul-betul. Nah gitu Bapak Ibu. Jadi tolong jangan mudah memberi anak yang sakit Pak. Lah kepengenannya apa orang, kepengenannya apa ya harus tega. Kalau kita tidak menyiksa, kita mendidik. Tiap anak punya tabungan di orang tua misalnya. Ya memang kabar ini sih kan bukan dunia sendiri. Tolong itu di rumah dilatih seperti itu.
Nah di sekolah nggak dilatih IPA, ada bumbu pramuka, sudah dilatih. Nah monggo lah di sekolah tambah tabungan ini berlaku. Lalu nih Bapak Ibu, saya tolong dibantu di rumah. Anak di sini sudah ada tidak betul. Di sekolah sudah tidak ada yang berkata kotor. Apalagi teriak-teriak kata kasar. Apalagi anak-anak suka menyebut sebagai bapak ikan tani sudah tidak ada di sini. Kalau udah saja sembarang tempat ada di sini. Kita sudah terbatas. Mati tanduran ya ngomong kemarin 1-2 hari kelas 1 hanya roh tanduran udah beda. Ternyata kelas 1. Tapi sekarang sudah enggak. Ya, karena tanduran ya. Mungkin ini silakan keliling Pak. Karena orang tanduran sing dipertekannya orang. Karena anak-anak sudah tahu bahwa memetik tanaman itu tidak baik, apalagi merusak. Itu untuk akhlak dan budi pekerti anak-anak sekolah. Dan di sini dari anak masuk kelas sudah dididik kalau pagi, namanya apel pagi wajib setiap hari. Coba sekolah biar mulai begini sini. Dia sudah tahu menjelang 7:30 itu sudah siap di depan kelas masing-masing tanpa dikomando gurunya, kecuali kelas 1, luar biasa. Begitu ada bel, anak-anak baru keluar panggil gurunya. Tidak ada yang baris lalu maju, rawon masih anak sini. Semuanya sudah diatur, ya sedemikian rupa. Waktu hari pertama ya masih maju, hari kedua sampai sekarang sudah tidak ada anak datang ke lapangan sambil lari, bahkan mendahului temannya itu aja tidak ada. Tertata rapi mulai kelas 1 sampai kelas 6. Pendidikan itu. Kita biasakan umat gembira, Indonesia Raya, Pancasila ini wajib dari negara. Anak Indonesia lulus SD jualan Pancasila harus bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena banyak sekali kaum radikal menyanyi Indonesia Raya. Nah, kita jangan sampai masuk seperti itu. Kita hidup di Indonesia yang menghormati lambang negara kita. Gitu. Jadi setiap pagi ada kebiasaan dan ditambah literasi. Literasi itu penampilan anak setiap hari. Secara giliran literasi. Ada nari dan baca puisi. Giliran nanti semuanya akan tampil. Hanya tampilnya tadi kental. Quran ini peralatan apa saja ada? Ini peralatan berapa? Speaker dulu. Oke, speaker jodoh khusus dulu. Keluar ada. Tapi beli 6 juta itu. Kalau ini satunya 2,5 juta, berdua 5 juta. Ini speaker di kelas ada. Kita siapkan. Kalau gurunya butuhkan speaker, ya gurunya bilang Pak, speaker itu harus gimana? Ada mic, ya mic ya sampai tahu bewok tuh, masa aku bedain aku. Hal ini semua tidak minta urunan, komplit peralatan sini komplit. Ya, berkaitan dengan apa itu literasi, kemudian estapan pencaksilat dan lain sebagainya. Kemarin ada wacana usulan dari komputer. Dulu bocah-bocah dulu punya parkir kan motor. Ada usulan Pak naruh di keramik. Spontan waktu rapat itu langsung dapat sumbangan keramik 50 sak keramik semen Pak ya, dari kelas 1. Kelas 1 dengan seragam nambahi semen setiap orang 1 sak. Bahkan ada yang menyanggupi 5 sak. Orang maksa orang ini orang pokok tegel ya, sak-sak kadang-kadang akhirnya semua sanggup. Nanti itu masak keramik. Kemudian kelas 2
Kelas 2 sodakoh 3.000 setiap hari selama 3 bulan. Kemarin dari itu. Dan bagaimana kelas 3? Kelas 3 paling rendah sendiri. Karena kelas 3 sudah pernah sodakoh. Yang tahu kemarin toh? Sodakoh itu komputer. Komputer saudara cek bayar saudara cek orang juga kayak orang pokok sekarang sudah beda waktu dengan kelas 1 naik kelas 2 kan kena itu baru besok bapak maka kelas 3 tidak kita minta saudara yang 3.000 karena sudah hanya kelas 3 mau sepele ono pasir termadone kelas loro kan berarti kurang apa Bu? Nah, masa keramik semennya ono, pasir ono, tenaganya ada, kurang apanya Bu? Kurang keramiknya. Lah kok tak jalu 10 dus ya ora. Keramik itu kalau beli minimal berapa dus? Minimal kalau di toko Bu. Beli 1 boleh enggak Bu? Orang itu kemudian butuh 1 dus, gitu Pak. Dan nanti minum saya Bu, supaya lapangannya ya bilang-bilang bocah dulu saran enak. Wong kanggo anake dhewe. Gitu. Ora anak wong liya. Bila disetujui kelas 3 dan 4 nyumbang 1 dus keramik. Bapak ketukannya prenan-prenan yang dirupiahkan toh. Keramik 40 kali 40 harus takut yang ketemu pojok ini. Regane 60.000. 58.000. Bulan ke. Pak aku itu keramik ya tak. Langsung balik 6 dus kok. Tak tuh warnanya apa? Alhamdulillah. Warnanya abu-abu. Sing tutul-tutul kulit jeruk sehingga tidak licin. Entok kok dhewe. Gitu loh. Jadi jangan mau nyumbang keramik boleh, mediuan aja boleh. Karena nanti keramiknya bebannya kelas 3-4. Kelas 3-4. Itu kita itu kemarin 120 meter Pak ya. Kita 120 meter. Kelas 3-4 itu muridnya ono 100 siswa. Kabeh kurang-kurang toh Pak. Ya mesti ono sing coba aja gitu. Bisa berhasil 80% sudah itu. Kan gitu. Ini dari komite loh Pak. Komite dan pengawas sekolah. Dalam bocah udah setan misal kok. Ambil interaksi kok. Dia setan motor kabeh padahal hari Rabu tulis kan bawahnya putih. Tapi itu kalau Bapak Ibu setuju, seandainya Bapak Ibu tidak setuju ya namanya program yang dia caranya tetap jalan. Otomatis saya mencari Bapak Ibu yang setuju. Gak mungkin samuangan yang merasa setuju kabeh. Gak mungkin. Ada yang kepengen itu termasuk amal jariah. Selama Quran ini sedinggu pahala akan mengalir. Tapi bila mana ada yang tidak setuju dan tidak mau menyumbang 1 dus keramik, sebagai catatan penjemilan, ojo salah setuju orang nyumbang yang jobo bubar. Wah, kelas terjadi orang nyasem tuh nano. Kelas sekolah lain loh. Kami gue anaknya malah muni sejak ngomong Pak RT nih, jangan ngomong LSM buat taman dan tuh. Jadi gawe. Nek orang setuju orang nyumbang kan nemu wae. Wong salah setuju komentar. Wong sing nyumbang wae jadi dia sing nyumbang lama mergi lho aku nyumbang keramik 100. Tidak akan seperti itu. Sing nyumbang saja dia. Kalau saya nyumbang malah teriak-teriak. Jangan sampai seperti itu. Karena alhamdulillah di kampung itu dari awal tidak ada yang seperti itu.
dulu jenengan kalau jenengan kelas 3 itu kita orang urunan asing. Kita aku ingat kelas 1, 2, 3 itu tidak pernah ikut urunan AC. AC ini satu anak 120.000, tapi sodako 2.000 tiap hari selama 2 bulan. Orang masih mengeluh, akhirnya satu kabeh tiap kelas. Walaupun di TU kurang, AC itu 1,5 juta. Di TU boleh 1 juta dan 1,5 juta. Pak usah terpasang. Nah itu saya. Aku ya pamer sama itu. Aku boy saya bener hebat. Dan duitku di sini boy. Bos sekolah duit. Dengan uang bos tidak, sekolah tidak dibekali uang bos serupiah pun. Jadi mungkin bapak ibu dia tahu 1 bulan 1 tahun 900.000, iya tanya bapak ibu, tapi tidak diberikan sekolahan. Sekolahan yang ngecek harus cari rekanan ngecek, baru dananya itu langsung ditransfer, bukan disebutnya tunai berbayar, transfer pada yang tercatat. Sampah saja transfer tuh bu. Sekolah tidak dibekali uang sama sekali. Kalau ada mobil putrane takon giliran karena tidak diperbolehkan. Kita paling nyiapkan yang di depan, yang di kelas adalah pagi. Jadi menurut saya sekolah tidak dibekali uang. Mungkin jangan kepala sekolah ini mobilnya buka ganti terus. Dia kepala sekolah duitnya akeh. Aku ini kepala sekolah orang ngerti keuangan. Saya nggak tahu benda ada, sing transfer itu benda ada. Bahkan bisa jika diri tidak bisa, jika diri tidak bisa. Nah, jadi sama saja nanti bangun lapangan orang iso juga duit dana bos. Gitu. Kepengen apa ya? Kebiasaan panggung itu adalah rembukan. Jadi menurut saya itu program kami. Orang saya kelas 1 wis bayar seragam, ini semen sak semen ya 1.000 ya. Kelas 2 keramiknya, kelas 3, 4 ya. Kelas 2 tenaga sama pasir, tenaganya tenaga. Kelas 2, kelas 3, 4 keramiknya per anak 1 dus bisa acara dari 58.000 1 dus. Dan nanti nek kenjenengan bayar maringi keramiknya abu-abu tutul abu-abu tutul. Ojo itu pakai abang kuning, pakai abu-abu biar orang mantul kena matahari. Yang abu-abu warna dok itu pak, abu-abu warna dok. Nah takut salah ya dipun pak Buyupan nanti. Saya tidak terima uang, kok kita tak pakai malah kaya. Ya nanti Pak Buyupan di atas bentuk, nanti yang menjemput adalah Pak Buyupan. Bahkan nanti Bapak Ibu, mungkin akan saya bentuk panitia pembangunan dan donasi pelaksananya keluar malah pikir rendah pribadi. Saya tidak mau uang yang bukan hak saya. Itu guru-guru juga demikian. Guru-guru sudah saya doktrin jangan sampai mengumpulkan uang. Harus Pak Dewa. Jangan sampai beli buku dengan guru-guru. Buku-buku gratis orang bayar. Rusak buku, yang penting barangnya ono. Nek ilang ijoli. Buku yang dipinjemin kalau hilang menukar. Tapi kalau rusak tidak ganti. Hilang, karena kalau hilang dari sekolah pun juga harus melaporkan hilang kok. Nah, tak beban ke hilang. Kalau ada buku tambahan
yang sekolah tidak nyapi, kepengen beli buku LKS dan lain sebagainya, beli sendiri, tidak boleh dikoordinir dulu. Kalau misalnya pengen tambahan latihan soal-soal, tapi saya kira soal-soal dari dulu sudah cukup. Sekarang soal-soal ketika dibuat laptop itu Bapak Ibu, oh soal kelas 4 semester 1 mata pelajaran bahasa Indonesia, betul. Guru dengan nyoroti dan tulisan ya, karena setiap kelas sudah kasih apa yang sedih semua. Hanya laptop juga sekolah punya banyak. Sekolah sini tuh kaya Bapak Ibu. Laptopnya di Songo, ya, malah tambah 2, punya 9. Jadi guru-guru yang potensial iso laptop tak kasih satu-satu. Laptop dan 9. LCD setiap kelas sudah ada. Bapak sekali yang beliau sementara. Saya nggak berkelas sama LCD ini. Paling kelas ini. Jadi semua kelas, bahkan kelas punya yang dicicil, oh ini rusak, pakai sabunnya yang bisa pindah-pindah. Nah ya, sekolah sini ya, bukan orang tuanya kaya-kaya semua, gaya pindah menengah ke bawah itu. Kalau Anda 325 siswa, PNS-nya melulu. Lainnya semuanya guru. Semuanya saya usulkan PIP. Tapi kalau tidak dapat PIP, hanya lagi sekolahan. Bisa pun melu saat ini dengan nomor kode mawar begitu. Kenapa? Kenapa Pak? Tunggu saat ini dengan apa? Materinya sama. Santai. Jadi Bapak Ibu, jadi kenapa halaman nanti 70% halaman akan kita kurangi supaya anak-anak kalau literasi kode duduk nyaman, ketika pencak silat juga nyaman, sikile orang lecet kena PP. Karena pencak silat itu sepatu itu dilepas, tidak pakai sepatu. Matras kita punya, yang lebar punya, 10 meter persegi punya. Kalau ditaruh di PP kan nanti gampang rusak. Dan rangkai-rangkai itu punya kan itu. Dan matras yang kecil juga punya. Komplit peralatan olahraga itu apa saja ada. Dan tidak pernah meminta penjenengan. Seperti itu. Ya. Halaman Pak? Ya, halamannya mau diterang. Itu nanti jangka panjangnya akan dikasih atap. Ya mungkin kepala sekolah sama aku tahun depan saya pensiun saya seperti lantai ini. Gue soal kepala sekolah sebelumnya terserah dengan usul loh. Tapi atap fiber yang bisa itu ya usul, tapi tidak. Program saya terakhir halaman sekolah. Setelah itu saya tidak ada program lagi. Minta untuk pakai komputer sebenarnya. Kalau mau laptop sendiri laptop pakai. Kalau buka laptop, wah isinya kan banyak Pak. Tidak usah khawatir. Peralatan IPA kami sudah beli senilai 180 juta. Tidak minta jenengan, itu di kantor ada beberapa dus. Mau praktek elektronik, praktek listrik, kemudian Bluetooth, matras sudah punya untuk anak-anak. Mana praktek mencari gelas ya ganti motor, ganti bicara di situ. Memang ganti sesetek barangnya nanti. Maka nanti kalau dia praktek iklan, jadinya kebutuhannya jadi duit, gue tunggu baterai kayak ini. Sekolah orang nyiapin baterai. Kalau udah pas praktek, bawa bawa baterai satu-satu senilai 2.000 rupiah itu paling. Hanya ini masih kita persiapkan tempatnya. Ruangannya berhasil juga Bu, hebat ketua ini. Ruangan komputer juga berhasil. Betul. Jadi luar biasa suasana. Kemarin kami disidak dari BPKP, Inspektorat Satpol PP Pak.
Itu songong di sekolah Maret Disika. Maret siang jam 11. Wah. Apa perlu orang tua saya panggil biar memberi kesaksian? Tidak perlu, ya sudah. Diundang itu nggak tere orang tua murid tanggal tanya ini taruh ini betul. Kemarin apa tidak boleh? Kalau orang tua membeli berupa oh bunyi, yang nggak bunyi naik turunan satu anak 200.000 itu yang nggak boleh. Nah kita kan hanya satu anak, sedekah 2.000. Apa siapa beli Pak? Bisa bukan Pak Bu? Berapa 2 bulan? Oh gitu. Kalau saya tidak matok toh Bu 120. Ya kalau perlu, ya tidak perlu. Hanya seminggu kan berarti kan hanya 14.000. Saya bilang gitu. Oke dipikir masuk akal. Malam dulu aku ratusan ribu. Nah, buktinya juga tidak pernah bertujuh kan. Mau sosok daftar lapor-lapor ngisi-ngisi kan begitu. Dan saya juga tidak pernah buat edaran. Dimarahi kan waktu dari edarannya sampai sana. Saya hanya lisan. Saya orang bayar karena isim BK biwakane ada beberapa yang saya kasih uang. Yono sekolah. Tidak sama harus kan bayar uang ini. Ngomong ramah. Ya ada yang menerima ya apa bayarnya sekolah. Benar Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan ini. Jadi di sini tidak ada tekanan pada orang tua kecil. Paling sekolah mau mengingatkan. Kelas 6 juga begitu. Kewajiban kelas 6. Orang seorang bayar orang ijazah ditahan, rapot ditahan, orang diluluskan, orang yang enggak di sini. Di sini tidak ada nahan kamu nunggu. Ya jadi wayai bagi rapot bagi semua orang. Jangan tidak bayar loh, rapotnya gua tahan, tidak ada. Urusannya sudah beda. Kita tidak mencampur adukan urusan. Gitu. Kira-kira program yang kemarin ide komite ini komitenya mau sampai berapa tanggal itu ya? Kemarin data. Kira-kira setuju Bapak Ibu? Untuk program literasi untuk lapangan sekolah supaya bersih. Setuju. Apa mungkin ada yang tidak setuju semua? Kalau tidak ada yang acuh berarti setuju semua. Di Bapak monggo. Terima kasih untuk waktunya yang sudah diberikan. Mohon maaf Pak, tadi kan mungkin pembahasannya ibu-ibu ini ya, intinya tadi literasinya untuk pembangunan ini ya Pak ya, lapangan depan gitu kan. Nah itu akan dimintakan sebagian dari orang tua, orang tua murid kelas 3A dan B sama 4A ya, yang di sini ya. Tiga ya. Nah mungkin untuk dana sumbangan itu sendiri tadi kan juga berapa karena kan sebetulnya kan hasilnya sembako gitu kan sama dengan yang tahun pas kita kelas 2 kan sodako jariah gitu kan. Nah mungkin saya kemarin gitu kan sodako jariah juga ibu orang tua di sini mungkin kemarin di belakang ada yang banyak yang setuju ataupun setuju gitu kan, pada akhirnya ketika sodako jariah itu ditagih gitu kan jadi kayak kebebanan gitu kan. Padahal mungkin pas awal juga ada pertemuan seperti ini, tapi mungkin tidak ada yang menyampaikan bahwa oh saya tidak setuju, oh saya keberatan dengan nominalnya gitu kan. Nah mungkin yang sekarang ini karena kita di sini seruangan ini mungkin kita bersama-sama kalau memang nggak setuju silahkan bilang nggak setuju, kalau setuju silahkan bilang setuju. Tapi jadi nanti di belakang tidak ada yang oh saya nggak mau bayar, tapi kan ikhlasnya oh saya mau bayar gitu, nggak ada kata-kata seperti itu lagi gitu kan. Nah ini mumpung kita bareng-bareng di sini, mari kita ungkapkan kita mau setuju atau tidak untuk masalah literasi ini gitu kan.
gitu kan. Kalau misalnya nggak bisa, kemampuan bapak dan ibu berapa gitu kan. Nah nanti kita belajarnya akan sama-sama enak gitu kan. Itu aja sih dari saya. Jadi mungkin di sini nanti bapak dan ibu ya silahkan setuju atau nggak setuju, langsung aja. Jadi nanti ke belakang biar nggak sedekah jadinya kan harusnya kan keikhlasannya gitu kan Pak. Itu aja sih dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Ya. Bu siapa? Ibu siapa? Bu siapa? Bu Susi. Oke, mantap. Saya tanggapi Bapak Ibu. Karena namanya sodako, kami tidak akan menentukan. Ya kan? Kita tentukan, atau saya ketemu kue jenenge urunan. Sodako saya kelihatan saya karena kelas 3, 4, 5, 6 kelas. Ya, saya yakin tidak mungkin semuanya. Toh, jangan waktu kelas 2 sih orang bayar ya kata kaki gitu. Dan ada yang tahu dari banyak akan hanya setelah itu kan kita tidak ngerti. Dan intuisinya ya aku kok senilai itu. Seperti apa itu? AC itu semua kelas. Tidak ada yang uangnya cukup. Ya saya pribadi punya dana juga pengen. Saya yang tidak punya anak sekolah di sini diumbang, karena saya selain jadi guru juga punya usaha di luar. Sebagian saya sumbangkan. Ini secara terus terang loh Bapak Ibu. Silakan dibuktikan. Kelas berapa yang uangnya cukup untuk biasa? Itu kelas 5 waktu itu hanya 1.700.000 Pak. Yang satu 2 juta. Hasilnya 3,5 juta. Uang dari mana itu? Maka aku pengen kemarin nggak tak sampaikan di sidang. Tidak karena semuanya guyu-guyu. Ya, tidak. Hanya saya tidak akan menyampaikan. Kalau itu tak korban. Ya, alhamdulillah saya punya rezeki. Sebagaimana di program ini, kalau orang tua ada setuju, tidak apa-apa orang banyak itu. Aku kan memfasilitasi. Ya, dua anak jenengan. Nanti tak silat berusaha, mungkin orang diarulah masalahnya. Sing diarulah uangnya, jumlahnya 150 dari ruangan. Tidak cukup. Baru ini kan PV yang tebel aku. Ya memang ada materasnya juga rusak kok nanti. Kalau terbuat dari karet. Maka ada ide, dia lapangannya di dalam. Jadi pengawasnya akan menyarankan seperti itu. Lu orang tua muridmu atau saudara seneng lu ya? Oh iya, dia nanti apa tak sampaikan. Dan jenengan misalnya hanya saudara senilai 1 keramik. Nek menurut jenengan keramik sak dus 1.000, ya monggo saudara tetap. Nek menurut jenengan keramik sak dus 50.000 ya monggo. Dan saya tidak minta untuk langsung 50.000 nanti. Dikemas sodako melalui putranya, seperti tadi dulu. Terus gimana anaknya besok sodako kami tak kira 2.000 kan tidak berat toh Pak. Itu caranya kan seperti itu. Jadi bukan berarti langsung belanja sedikit ya monggo. Tapi yang tidak kan waktunya tidak sekarang. Saya mengerjakan itu paling tidak 2 bulan lagi. Setelah Agustusan, awal September baru kami kerjakan. Kalau kelas 1 sewaktu-waktu langsung ngirim semeja persatu. Baliannya seragam itu masih 1 juta, kalau sini 500. Ini seragam sudah berapa tahun
budget 500 orang muda. Kita sampai ke 500 kurang kurang. Dan orang kurang semua sebelum keluar, nanti pulang sama nemuin. Kurang. Kita sampaikan, ikhlaskan orang tua sisanya untuk keperluan sekolah. Ikhlas. Nah, aku harus seragamu kalau ngatus tanya saja digebuki sekolah ini, saya menjatuhkan nama sekolah. Coba seragam pakai baju kain netok, jahitannya sepiro. Olahraga kain netok, jahitnya piro. Kita bordir diri nama, kamu tidur, orang malah kok. Dasi dikei, kopi dikei, kaos kaki dikasih, semakin dikasih, sabuk dikasih, diperhitungkan 500. Pasti murah. Turun nggak pikir. Maka kita sampaikan. Apa ada sekolah yang menyampaikan ke orang tua seragam rapat lawan, kecuali Jepang itu. Saya itu kalau mau masalah uang saya tidak mau mengurus. Kemarin udah daftar perlu mau tiket 400. Kita tolak, belum ada rapatkan itu. Jadi kita tidak mau urusan duit. Guru-guru juga tak wanti-wanti. Apa saja sebelum rapat tidak boleh membuat keputusan sendiri. Yang rapat ini kan enak. Jadi Pak, harusnya karena duitnya dibuat. Nah, aku ada kurang saya mau siapa? Ini bukan proyek. Orang ini kira dicake, yang cukup marinya mandi. Ini tuh gitu Pak. Cukup ya marinya mandi. Keramik cukup ya mandi. Nah seperti itu. Orang bayar ya orang tahu dia oh ya. 60.000 berat lah orang itu nabung. Kayak 2.000 ya enteng. Rupanya program seperti itu Sapona Semarang ngangkat itu loh, urunan orang. Dari sini, ya inilah kelebihan si Pak itu. Dan jenengan transaksi, orang kan malah 120. Jadi kurang sudah dan kok kasih anak ini mau kan gitu. Nah itu Bapak Ibu, jadi ini batas minimal dengan sodako senilai kerami. Lah kalau lebih banyak ya alhamdulillah. Lapangan kurang ya juga dibuat apa gini. Sangat karena infak itu aman. Infak kalau dipangan diri malah penyakit. Ya, saya tidak mau uang seperti itu. Ya, apalagi uangnya orang-orang itu. Saya tidak. Uang itu kan orang anak-anak itu Bapak Ibu. Terus supaya nabinya tak tuh kok, tak kasih. Waktunya tak undang, tak mau tuku ya rasa gitu. Sepatunya bodoh tak kasih, aku nama sepatu berangkat dia tak dulu. Produk gede sini ya, tidak apa-apa. Ini di sini. Kalau aku bicara nabi Ismail ini Bapak Ibu. Nabi Ismail orang enggak. Tidak mampu beli ya guys. Kasih. Tapi kalau operasi uji barang 100.000. Ini Bapak. Maka itu kami mau izin ya. Yang ikhlas saja. Kalau yang enggak ya enggak maksa. Mau saudara dipaksa. Ini bukan iuran. Maka tidak. RAB ini ya mungkin sekitar 20 juta ya. Kalau saya itu orang proyek. Kesiapin 20 juta jadi. Nah orang ganti ya, proyek kan cari untung 20 juta ini satu ini. Nah dari nanti kan ada serahkan juta. Saya itu kerjanya proyekan dulu. Kepala sekolah tapi punya proyek. Tapi yang tidak membuat kerja saya, kami yang anak bangsa. Jadi itu perkirakan kalau dengan kepengen RAB ya mungkin 20-an juta. Dan yang urunan 20 juta dibagi siswanya piro. Ketemu Bapak Ibu? Ketemu. Ya saya tidak mau seperti
seperti itu. Aku mengko iso digeret karo ketua ya. Saya bisa dipanggil. Padahal jalur lapangan yang pemerintah ora dikei. Nek go ngecat beli lapangan itu harus packingan atau gitu. Jadi akan terjadi seperti itu. Atau gitu. Jadi ini kalau yang kelas 2 kan sudah jalan. Kelas 1 alhamdulillah. Kenapa kelas 6 pada dimintai Pak? Kelas 6 bebannya banyak. Ada studi terpisah. Kok kelas 6 yang lulus orang di lapangan ini? Terus kelas 6 tidak ditarik karena bebannya banyak. Saya itu narik menurut dalam kondisi orang tua. Oh, sing berat masih sekarang ya. Rong emunan mau saya emunan mau saya sasi minel. Saya emunan sedino ya anaknya terus. Jadi jangan sampai mengatakan ya berarti duitnya angin loh. Ada aku yang duit lah. ATM ku ya kosong belum ini kan. Ya kayak gitu sama Bapak Ibu sama. Hanya kami kalau hanya mengetuk sodako, ini sodako bukan iuran dan bukan wajib. Ingat Bapak Ibu. Dan jangan tega orang ini orang kotak gelga anaknya adalah anak itu bakal menggoi apa itu kerana itu tega orang ini gitu. Kita serahkan dengan jadi ini bukan masalah besar kecilnya orang. Ini keikhlasan saja. Dan saya tidak akan narik sekarang juga. Program itu masih nunggu 2 bulan. Nunggu dari kelas 2 sudah mulai ada pemasukan. Ya pasti orang nggak pilih. Kan gitu kan? Gitu. Kok organisasi kok ternyata kumpul ya organisasi. Ya saya namanya bukan proyek kok. Namanya bukan proyek. Hanya target saya selama 3 atau 4 bulan harus sudah selesai. Target saya. Ya mudah-mudahan ada pengembang yang besar. Ya kan ngomong subuh masih tetap itu hadirnya. Nah, jadi jenengan memberi lebih dari 1 dus kami boleh. Ini namanya masuknya infak karena benda. Sodakonya itu ikhlas pahalanya akan diganti 700 kali. Itu yang bilang Allah bukan saya. Barang siapa bersedekah ikhlas hingga ibaratnya tangan kanan bersedekah tangan kiri tidak tahu akan diganti 700 kali bahkan tidak terhingga. Itu yang ngomong Allah bukan saya. Kalau saya percaya ya kan? Sekarang saya percaya apa gantinya ya duit di sekitar itu ya tidak. Gantinya bisa kesehatan, gantinya keselamatan, gantinya umur panjang kan? Seperti gantinya kudune ditabrak mau keserempet sepeda. Itu kan seperti itu Bapak Ibu. Itu orang ikhlas Allah masih ganti kok. Tapi yang diganti senilai 1 ya nabi tomatos tidak siji kan gitu Bapak Ibu. Ini bukan ustaz tapi ini ceramah. Kayak tadi itu. Ternyata di Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir. Kalau Bapak Ibu uang 2000 sehari aja tidak punya, ya nanti saya doakan banyak rezeki sehingga bisa bersedekah. Insya Allah akan mengganti. Bukan saya memaksa ya Bapak Ibu, saya tidak memaksa. Kalau mau bisa ngomong saya orang sodako, saya gundel, orang saya sodako, rasa kayak kampung ini sehingga jadi polemik jangan. Ya saya rencana orang yang seperti yang benar. Rencana ada orang itu sodako seperti ini Bapak Ibu. Jumlahnya kayak kelas 10 atau kelas 5 yang betul penami atau peraturan. Saya yakin tidak akan semuanya. Ya, Bapak Ibu, ada yang masih punya unek-unek?
Tapi masukannya sangat bagus sekali tadi, mengingatkan pada si model Rudel. Terima kasih Bu. Siapa tadi? Bu Susi. Nah, terima kasih Bu Susi. Nah, Bu Dule aku mau masukannya ngono sehingga si model Rudel bisa terkoreksi. Nah, hal seperti itu kalau keramikan Bu kan Bu hanya duduk, hanya aman. Saya duduk boleh kotor. Ada masukan Bapak Ibu? Dan ini saya sampaikan, bila mana di rumah material-material baru-baru itu buahnya kayak bingung. Waduh, pasir itu sama ini kayak kebabayan. Sumbangan di sini. Yang keramik kami tidak abu-abu Pak, orang kota di tempat lain. Seperti tempat parkir itu Pak, kita bangun itu yang nyumbang ya keramiknya warna itu, yang nyumbang keramiknya satu orang itu Pak. Hanya anaknya sekarang beda. Sumbang 1 juta. Maka saya tidak minta yang lainnya. Kristus sumbang kok cukup. Tempat parkir kita tidak minta-minta sehingga itu keramiknya disumbang oleh satu orang. Nah, termasuk pasir ada yang nyumbang sampel, maka kita tidak minta yang lainnya. Sumbangannya cukup. Kemudian tenaganya baru dicarikan rekanan. Rekanan sih bayar bos, nah gitu loh. Itu tempat parkirnya kan juga bagus, nyaman, bersih. Kita tidak minta karena kita minta ini karena program jangka menengah kita. Kayak terlaksana bagaimana? Terlepas setuju atau tidak setuju, karena ada saya ketok palu, ya tetap saya laksanakan. Biasa itu, kata Bapak Ibu ya. Jadi yang merasa tidak punya untuk sodako, yang merasa berat, tidak apa-apa, hanya nanti lapor sama saya, sehingga nanti Pak Guyupannya orang nari. Nah, menunggu ini Pak Guyupannya juga, ya Pak, sodako ini piye ini mana? Oke. Kalau lapor saya dulu kan saya sampaikan ketuanya, Bu, atas nama ABC tidak bisa memberi karena ini dan generasi tarik. Saya ngerti kan aku kok lagi ngerti. Tidak usah, saya tidak mau mempermalukan orang. Tersebut. Hubungan kamera ini, dia mau selalu yang itu. Pak, ini makna orang tua dan orang masa yang ditarik. Ya, nah aku duitnya butuh beras lama. Kata di Bapak Ibu, jadi ini itu ya kan tidak semuanya jualannya orang mampu. Walaupun 50.000 itu nilainya orang yang nggak mampu kan nilainya besar. Tapi ada 50, ada 20 itu ada yang berkata begitu. Kata di Bapak Ibu ya, kira-kira bisa disetujui apa tidak? Bisa. Bisa ada Bapak Ibu? Bisa ya? Yang masih ganjil monggo ada kudu kula Mojogo barata cerita ning pojokan kono. Waduh, aku isin aku. Bapak Ibu saya nggak keluar. Maka setiap saya punya program tak tawarkan, tak sampaikan. Orang tangan bersih langsung tak putus ke edaran ya. Sini tidak ada edaran. Edaran sodako 60.000 orang ono. Mendengar ya edaran ono. Ya, tidak ada. Engkau saudara orang limpah, alhamdulillah. Orang butuh untuk bangun lainnya. Saya percayalah, Pak Guyupan dan sekolah amanah. Kemarin panitia perpisahan orang tua, bukan ini. Ketua kesenian orang tua, ya. Hanya nyumbang seluruh kelas 6 yang lulus kemarin nyumbang AC 2 senilai 9.500.000. Kelas 6 kemarin. Kalau kelas 6 yang kemarinnya lagi yang
masuk SMP-nya hanya 60%, belas bahkan juga hanya senilai 2 juta berapa, kok bisa ngono kan seperti itu. Kalau komputer siji orang bisa kan seperti itu. Tapi masih kita simpan Dan ramunya aku kan Pak. Aku yang betul-betul apa bisnis boleh sokor bisnisnya perlu siji rugi lebih cake ya 5 alhamdulillah. Saya juga menghargai nyumbang banyak karena mereka yang nyumbang banyak di sini tidak pernah saya umumkan juga, nanti akan timbul ria. Saya nyumbang keramik sakampune itu orang tak umumkan juga, ada yang pasir rongkol ya orang tak umumkan. Nah gitu, sampai atapnya juga jaga atap semua. Sekarang ini sudah alhamdulillah, untuk sarpras lainnya sudah tercukupi, sudah penuhnya. Ini karena kemarin usulan pengawas sama komite kita tanggapi, kita tawarkan di kelas 2 mengerti jumlah sodakonya setiap hari 3.000 kali 3 bulan, itu total ya tapi kan tidak semuanya umum dan tidak semuanya juga bersihkan. Alhamdulillah mereka juga menyadari karena lebih sekolah kita yang mengenai apa-apa ini besok kelas 1 dengan kelas 2 gitu. Ya saya kira kalau sudah bisa diterima alhamdulillah. Bapak Ibu, untuk pembiasaan itu kita pembiasaan siang sama pembiasaan sore. Kalau pembiasaan siang itu berupa literasi di lapangan selama 30 menit. Pembiasaan siang itu jam 12.40 sampai jam 13.40. Itu berupa sholat zuhur berjamaah, mengaji, dan anak-anak yang kepengen turu ya dia turu ya karena 1 jam. Tidur di musola boleh, di kelas di kursi boleh, ya ramal dan bercanda-canda boleh. Jadi anak cah turu di sini pelajaran turu kan senior. Anak-anak tidur itu dunia ada marah. Dibiarkan saat kami ini. Ayo bangun tuh pelajaran ngantuk. Enggak. Guru-guru ini turu jadi jari. Bahkan ada yang sampai losor di bawah meja. Benar. Itu dibiarkan mengantuk. Sekolah itu jamnya ngantuk. Masa dimarahi? Enggak. Guru-guru di sini anak saya dimarahi sih. Melayang di kursi, di meja lah itu ya gimana? Ngantuk. Bahkan kalau musik Pak, silahkan pulang. Badan lu banget, silahkan pulang. Jadi gitu. Kalau bisa menentu, cedai. Naik oleh ya gurunya kadang belikan karena tidak punya sangu ya. Ada yang oleh tukoknya nasi bungkus pakis dari dikasih. Di sini seperti itu Bapak Ibu. Tidak ada guru marah-marah meja itu berarti tidak. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir bentuknya anak di sini. Dijaga dengan baik. Bahkan kalau Bapak Ibu kerja sampai jam 8 pas anaknya mulai. Nah itu. Iya. Sekolahnya ngomong ke anak. Sekelas ini, pipis. Orang bilang pipis sendiri kok. Dulu yang keterke kamar mandi nyebohin barang coba supaya anak ini. Dan kadang ngobrol ke kelas di orang tua diundang biasanya. Dulu ngasih itu biasa. Tapi kalau sekedar kamar mandi anak-anak belum biasa. Justru kesempatan itu gurunya ngajari cebol kesempatan. Itu yang kelas 1. Kemudian setelah kebiasaan sekarang poin banget Bapak Ibu bertanya, mana aku buat duit atau rento? Jajan duit rento. Ini ada sejarahnya Bapak Ibu. Sejarahnya waktu saya pertama datang di sini, bocah iki padha nyolong ning Indomaret nek ora konangan.
nyolong coklat, nyolong bagi macam-macam. Bahkan ibunya dia di rumah dikasih. Saya ke rumahnya, ini bawa coklat Pak, katanya teman ini pada ulang tahun, bawa coklat jadi nyolong dulu Pak. Bisa berkali-kali sampai berbulan-bulan sholat konangan karena dia gak mau uang. Beli satu dapatnya 4 misalnya seperti itu. Saya kalau di kantong ini seksisi dibayar. Itu terjadi. Kemudian ada lagi bocah ini digiring karyawan Indomaret. Ya untung giringin sekolahan, yang giringin polisi pernah pakai uang tua. Ini muridnya, iya mas habis sudah pulang kok. Ini habis ngambil barang-barang di rumah. Masya Allah. Ada lagi cawe-cawe 6 tahun yang lalu. Saya kira SMA ya. Urunan tuku bir. Iya jajal. Bir bintang itu loh. Urunan 2000-an. Dan mau capiro, jadi kan bisa terbaik 15.000 atau berapa. Diombe nenggak sidik-sidik barengan. Kali dok, aku rasa bayar ke selama nama bola. Kemudian ada laporan bocah-bocah ngarang nganggo seragam batik biru, ada fotonya dikirim sekolah. Cah 6. Kalau dia tidak bawa duit, tidak mungkin sampai sana. Dan lain sebagainya. Maka akhirnya saya membuat pemikiran, iya caranya caca ini tidak boleh ragu beri. Jadi di sekolah kasih koin aja berupa kertas dicapit duit, anak-anak semua harus menukarkan. Saya bawa duit disita. Usul bagus, saya setuju. Terus berhenti pandemi, berhenti. Waktu itu sudah saya. Alhamdulillah, sejak itu tidak ada laporan apapun. Orang di rumah toko duitnya si jauh kertas. Maka kalau ada anak ngantong duit jadi kertas. Oh, ujian sekolah bisa, ujian jobo ya bisa. Bapak Ibu, kita nggak Teri dan teman-teman ini bisa jadi. Ngecakin itu dengan kertas, buat dijualkan ke sekolah. Itu, sejak itu Bapak sudah tidak ada laporan apapun tentang anak-anak. Ini yang menjadikan saya senang. Maka ini saya berlakukan lagi. Maka itu Bapak Ibu syukur nanti kan sekali turun koin saya ketemu dunia ini seminggu misalnya. Tidak setiap hari anaknya dijual terus sakit gurunya selatih. Yang ini sekarang kan supaya jual Bali gitu. Mau sedih tiap hari 5.000 kertas sakit guru. Itu soal koin di Bapak Ibu ya. Jadi asal mulanya saya itu seperti itu, alhamdulillah terbentuk karakter. Pak, kalau bisnis duit bagaimana? Ya sementara belum disita, nantong duit langsung joli koin. Nantong duit langsung dijoli koin oleh gurunya. SBN, oleh orang lesu ya ini ketemu aku kan gitu. Alhamdulillah orang yang lesu malah polas, terima kasih Pak, saya senang. Nah, malah yang ketemu senang, aku bisa menunjuk ya itu. Berikutnya dulu 6 tahun yang lalu. Sedilo-dilo laporan tawuran, nurut kah dulu, nurut kah panggung lor. Masya Allah. Kalau SMP 25 wani, bener. Bolak-balik aku diundang perdagangan itu. Saiki orang mampu jatah tawuran, bukan sekolah di orang. Karena karakter sudah kita didik. Nah, tinggal di rumah, sekolah mati-matian didik, di rumah dijarke ke camucul ya sudah. Saya tidak bisa berbuat. Itu tukaran tadi mulutnya sudah ada sopan santun, dulu dosangan gitu. Alhamdulillah. Orang dulu ngatur kurang kecicilan alhamdulillah.
Ya orang ciloro ya kadang cilik orang bukan orang sopan guru tamperin ya. Ayo boleh nih 5 kali paling gitu toh. Dan terakhir menurut orang yang terakhir digebuki dan yang terlambat paling-paling temannya hormat terakhir harus ikut hormat, harus ikut Indonesia Raya ya isen. Nanti ada berita Pak ada anak terlambat satu orang tuanya marah nggak marahin anaknya lah jak mulai ya sampai kayak berulang di harusnya justru anaknya terlambat dimarahin. Memang kalau sudah lapangan sudah mulai saya yang perintahkan impor sampai selesai kayak masuk. Selesai boleh masuk bukan dipulangkan dimarahin dan dimarahi. Hanya harus melakukan seperti yang teman-temannya tadi melakukan. Orang dihukum itu kan tidak dihukum. Urung hormat, urung Indonesia Raya, urung Pancasila kalau melakukan kan berarti kan tidak dihukum. Memang harusnya seperti itu. Dan dihukum itu kan dapat perusahaan, kalau lari-lari didendol itu. Ini tidak betul. Kemudian ini waktunya tadi jalannya sampai jam 10. Ini 10 kurang 1 menit. Penghijauan dari sekolah kita ada hijau, ekstrakurikuler juga sudah. Ekstrakurikuler tidak dipungut biaya apapun ibu ya. Walaupun kini bayari pembinanya tidak dipungut. Buku pegangan juga tidak bayar. Tidak bayar sepeser pun. Untuk kelas 4 nanti bukunya baru, namanya kurikulum merdeka, buku baru, ganti KB buku ini kelas 4 dan kelas 1. Tidak usah khawatir kita pesan ke era Langga, percetakan yang termahal, orang bayar. Tunggu buku yang sampai pisang, masih bayarin goro, ya kan bu? Itu, ya kan? Bayarin goro kekurangan. Buku ini larang, percetakan Erlangga itu pak termahal. Kita pesan kayak itu. Kemudian adilah juga. Saya kira itu Bapak Ibu, kiranya misalnya dalam masalah kami ada ganjil kekurangan mau disimpan bayar, tapi disimpan diri keberatan sampai wong liya bayari, tidak. Unek-unek sampai wong liya ini masalah-masalah yang nggak paham dolan ke saya. Aku nanti dimarani orang tua mereka seneng. Ya aku para kerja, aku nunggu-nunggu tok di kantor, ke kampung kerja ngobrol curhat, seneng banget aku. Bener Bapak Ibu. Ya, kerjaan saya itu sudah dilakukan oleh guru-guru semua. Aku para kerja, karena saya kepengen merangkap konseling, apapun keluhan orang tua silakan datang ke saya. Kepala sekolah yang ramai kerjaan, ya, dari kalau pokok tidak mau semua teman sudah kita atur si A ini, si B ini, si C ini. Aku bergerak takut, tidak pernah mengerjakan. Saya kira itu ya Bapak Ibu ya. Jadi monggo ada tentang anak atau tentang keluarga yang berkaitan dengan anak, timbang cerita orang ini mendingan ke sekolahan, cari solusi dengan saya. Aku rasa kerja solusinya ini ya barangkali saya memberi pemecahan. Saya senang Bapak Ibu. Tapi kalau datang sini ya esok ngawan itu akan rapat jam 8 teko jam 9 buat kunjungan siang-siang. Kiranya demikian Bapak Ibu, karena sudah ditunggu kloter kedua, saya mohon maaf, mohon sodakoh itu sampai 2 bulan, sampai ya 2 bulan Pak ya. 150 karena Maret kita mulai apa September mulai ya, 1 bulan ya, iya, ya 1,5 bulan lah, September sudah dimulai. Ya mohon nanti bisa dititipkan Pak Bipan kelas yang nanti dibentuk oleh kelas. Ojo dititip dulu nih, kartu dublojo apa ya nanti Pak Bipan kelas itu. Kecuali udah terkumpul
mau ditikar gurunya boleh. Nah sehari-harinya jadi ojo nanti ganti gurunya pulang. Kita terkumpul Pak Bimba, terkumpul semua orang bu, titik bu muda atau tidak dulu silakan. Maka di Bapak Ibu, kira langsung penyuwun pangambutan, mohon maaf sekali lagi pesan saya, kalau ada sesuatu kita rebut bersama, jangan dibicarakan di luar. Sekolah ini harus kita jaga nama baik. Nah sampai mas media berita elek, kita juga ikut jelek. Maka di Bapak Ibu, Ibu keikhlasan Ibu, bila kita berbeda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya udah dikasih apa-apa, saya ya nanti kayak mobil berat. Menurut saya tidak ada beratnya, tidak ada uang sekolah. Maaf, oke. Sugeng Guru,